Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Dalam kesempatan ini kita akan belajar merancang teks editorial. Setelah pembelajaran nanti diharapkan kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks editorial dan mampu merancang teks editorial. Seperti kita ketahui bahwa teks editorial yakni artikel yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan atau opini redaksi terhadap satu peristiwa, berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Struktur dan isi sebagaimana sudah dipelajari ya, bahwa teks editorial itu terdiri dari bagian pengenalan isu, mungkin satu paragraf atau dua, kemudian bagian penyampaian pendapat, argumen ya, merupakan pembahasan beberapa paragraf, dan terakhir merupakan penegasan ya. Di situ ada simpulan, mungkin saran, rekomendasi, harapan, dan sejenisnya. Cermati teks editorial berikut ya, perhatikan, baca paragraf demi paragraf ya, teks editorial yang berjudul kebersihan lingkungan di sekolah. Paragraf pertama, lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar atau di sekitar makhluk hidup. Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Melestarikan lingkungan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan di sekitarnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Di sekolah, seluruh warganya mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan juga siswa harus menjaga kelestarian lingkungan sekolah agar dapat beraktivitas dengan nyaman. Salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihan. Oke, paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua, ya. Menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna karena dengan lingkungan yang bersih tercipta kehidupan yang aman, sejuk, dan sehat. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, maka kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan pun menjadi lebih sejuk dan bebas dari polusi udara, dan kita pun lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan di sekolah, lingkungan yang bersih dapat mendorong semangat belajar siswa. Kebersihan lingkungan juga dapat menjadikan keunggulan sekolah. Kita lanjut paragraf yang ketiga. Demi tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman untuk belajar, maka diperlukan langkah-langkah konkret untuk melestarikan lingkungan, seperti membuat tata tertib kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah, membuat daftar piket kebersihan kelas serta kebersihan lingkungan, mengembangkan kecintaan dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah melalui berbagai lomba peduli lingkungan seperti lomba kebersihan antar kelas atau aneka kreativitas lain yang bersifat ramah lingkungan, menunjuk petugas untuk mengadakan pengawasan dan penegakan kedisiplinan, ya, polisi lingkungan, ya. Mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah, dan memanfaatkan hari-hari besar nasional untuk kegiatan-kegiatan peduli lingkungan. Paragraf ketiga. Lanjut paragraf yang keempat. Ya. Selain itu, perlu dilakukan kegiatan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan seperti apotek hidup di sekolah, melakukan kegiatan-kegiatan penghematan energi, melakukan 3R ya. Maksudnya melakukan kegiatan ya, yang bisa penggunaan kembali, kemudian pemanfaatan kembali, yaitu
Jadi melakukan kegiatan pemilahan sampah, komposter, mengintegrasikan kegiatan lingkungan dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, dan mengadakan karya wisata atau studi banding dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Itu paragraf yang keempat. Paragraf yang kelima, ini terakhir. Dengan kegiatan-kegiatan ini diharapkan mampu menyadarkan siswa untuk menjaga kebersihan. Secara keseluruhan, kebersihan dan keasrian sekolah adalah tanggung jawab bersama dari setiap warga sekolah. Selain guru dan siswa, pemeliharaan dan perwujudan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan asri tidak lepas dari peran orang tua, swasta, lembaga swadaya masyarakat, maupun pemerintah. Akhirnya diharapkan akan lahir siswa-siswa yang cerdas, bermutu, berwawasan lingkungan, serta mampu menerapkan sikap cinta dan peduli lingkungan baik di sekolah maupun masyarakat. Oke, ada 5 paragraf. Sekarang kita coba menganalisis teks editorial tadi yang sebanyak 5 paragraf yang berjudul kebersihan lingkungan di sekolah. Ada pernyataan umum yang merupakan definisi, bahkan di situ ada sedikit penyampaian opini ya, tapi lebih kepada isu ya, permasalahan. Ya, itu paragraf yang pertama. Kemudian ya, pada paragraf kedua, setelah paragraf pertama yang berisi pengenalan mana lingkungan, kebersihan dan sekolah ya, maka bagian argumentasi ada pada paragraf kedua. Itu paragraf kedua, pendapat tentang manfaat menjaga sekolah. Kemudian paragraf ketiga dan keempat, pendapat tentang langkah-langkah melestarikan lingkungan sekolah. Yang terakhir, bagian penegasan. Itu pada paragraf kelima. Di situ ada simpulan dan harapan. Setelah pendapat, di paragraf kelima disampaikan simpulan dan harapan ya, atau saran. Oke, selanjutnya untuk menampilkan kita dalam pembelajaran merancang teks editorial ya, kita mulai berlatih ya, dengan mencoba membuat teks editorial dengan langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, kita tentukan topik. Semua topiknya sama, yakni keamanan sekolah. Kalau tadi itu kebersihan, ya, kebersihan sekolah. Oke, topiknya keamanan sekolah. Kedua, langkah kedua, tulislah kerangka teksnya sebanyak 5 ide pokok seperti hasil analisis tadi. Ya. Yang pertama tadi itu merupakan pertama adalah pendahuluan pengenalan isu, sedangkan berikutnya paragraf kedua, ketiga, keempat itu pembahasan berisi pendapat, opini, argumen, langkah-langkah kegiatannya. Itu 3 paragraf. Kemudian kamu tulis 1 pokok pikiran untuk paragraf penegasan. Jadi penegasan ulang yang berisi simpulan, harapan, dan saran. Untuk lebih memahami kembali, perhatikan teks itu, dapat kamu melihat kerangkanya dan tulislah teks editorial dengan pertama mengacu pada kerangka di atas tadi. Oke, selamat bekerja. Demikian pelajaran kita pada pertemuan kesempatan ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.